Tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh lain adalah Musa. Musa pada waktu lahir dalam keadaan terancam dan akan dibunuh. Lalu dialirkan ke sungai. Saudara-saudara, nasib Musa pada waktu dialirkan di sungai, itu sudah nasib di ujung tanduk. Kenapa? Air sungai kalau terus membawa dengan melesat, dia bisa terguling-guling, dimakan buaya, habis. Tapi Musa waktu dialirkan, ada dayang putri Firaun. Lihat itu, suruh ambil. Putri Firaunnya perintah. Akhirnya anak ini dijadikan anak angkat. Sampai Musa akhirnya juga mendapat kedudukan yang penting di Mesir, meskipun kemudian dia harus keluar dari Mesir. Saudara-saudara, sampai Musa akhirnya jadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada Kanaan. Ini adalah providensia Allah. Contoh lain dari providensia Allah adalah, pernah dengar nama Nehemia? Nehemia juga dalam zaman pembuangan. Dia dibuang di Persia. Negara kerajaan Persia dan Babel. Penyembah-penyembah berhala. Nehemia pada waktu itu bisa mendapat kedudukan yang luar biasa. Yaitu apa? Juru minuman raja. Orang buangan di tempat pembuangan. Bukan dari kerajaan Persia. Bukan dari suku bangsa penjajah pada waktu itu. Dia orang Yahudi. Tetapi dijadikan juru minuman raja. Ini orang kepercayaan raja luar biasa. Juru minuman raja pasti bukan orang sembarangan. Kalau orang sembarangan bahaya besar rajanya. Betul kan? Mau diracun sangat gampang. Ini orang kepercayaan. Nah, saudara, ini membuktikan kepada kita providensia Allah mengalahkan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Dan sampai hari ini saya percaya providensia Allah terus terjadi. Saudara jangan pikir semua ini kebetulan, semua ini usahaku, semua ini kita yang menentukan. No. Alkitab bilang dengan tegas, semua ini karena pemeliharaan Allah dalam hidup sejarah manusia. Sampai hari ini pun kita banyak tetap melihat hal-hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Ya, seperti contohnya zaman sejarah kita yang lalu, tembok Berlin bisa diruntuhkan. Itu juga sejarah luar biasa. Uni Soviet, negara yang kesatuan komunis itu, yang begitu kuat dan kokoh, akhirnya bisa hancur. Ya. Banyak hal yang nggak mungkin. Yang agak unik juga di Indonesia. Orang buta bisa jadi presiden. Nah, itu juga suatu yang luar biasa kan. Ya. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya Tuhan menyatakan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Bisa terjadi. Oke, saya teruskan. Akhirnya Yusuf jadi raja. Pada waktu Yusuf jadi raja, saudara, kita lihat kualitas Yusuf dari pendidikan Allah. Saudara jangan pikir ini adalah karena Yusuf yang hebat. No. Saya tidak setuju kita memuliakan manusia dalam kualitasnya dia yang hebat. Tidak. Orang kualitasnya bisa hebat karena pendidikan dari Allah. Kalau Allah tidak mendidik dan menghajar Yusuf,
di dalam perbudakan itu, di dalam penjara itu, Yusuf tidak jadi orang yang berkualitas. Kalau terus dipegang sama pendidikan Yakub yang begitu menyayangi Yusuf dengan sayang yang keliru, maka itu makin merusak Yusuf. Tuhan ambil alih. Jual. Maka pada saat Yusuf mengalami penderitaan, mengalami pembentukan, mengalami masalah, mengalami banyak hal-hal yang sulit bagi dia, membentuk kualitas Yusuf makin diasah dan makin berkualitas dalam hidupnya, sehingga dia siap jadi raja. Dan kelihatan sekali saudara, orang menjadi raja, Yusuf sama sekali tidak arogan. Yusuf sama sekali tidak menunjukkan, oh saya orang hebat, saya orang luar biasa, ini prestasi saya. No. Yusuf menjalankan kekuasaannya dengan penuh kesadaran. Kesadaran apa? Bahwa semua ini karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun dengan tepat. Ini bukan karena kehebatan Yusuf, semua karena kasih karunia Allah. Karena itu kita selalu dalam reform mengatakan apa? Only by grace. Hanya karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, hancur semua saudara dan saya. Kalau saya juga melihat riwayat saya sampai bisa jadi reform, itu semua anugerah Tuhan. Saya dulu juga orang karismatik, kacau balau pengertian saya. Hancur lebur, sudah. Kalau mau diomongkan tentang teologi saya yang lalu, hancur lebur. Tapi Tuhan bisa mendidik saya sampai insyaf dan mengerti kebenaran, bukan karena kehebatan saya. Kalau Tuhan tidak menangkap saya liar, sudah kemana-mana, kacau balau. Saya jadi Kristen pun pada waktu saya sudah bertobat, saya juga mengalami iman yang goyah, saudara. Karena saya baca buku Islam. Dan waktu baca buku Islam, menyatakan banyak salah dari kekristenan. Banyak salah dari ayat-ayat Alkitab. Saya sampai kaget. Waktu saya baru bertobat. Gak tahu kekristenan, dasar-dasar ayat kita ini apa aja, gak ngerti. Saya baca buku Islam. Dan buku Islam itu memaparkan begitu banyak kesalahan dari ayat-ayat Alkitab. Saya sampai goyah sendiri dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Kristen salah, saya akan meninggalkan kekristenan. Dan saya akan masuk Islam. Di dalam kegoyahan saya, Tuhan menangkap saya. Dan Tuhan menuntun saya dalam providensianya. Makin diperteguh dengan prinsip-prinsip iman Kristen yang tidak mungkin lagi saya ragukan. Sejak saat itu, tidak ada keraguan sedikit pun saya menjadi pengikut Kristus. Kalau seandainya Tuhan biarkan saya waktu itu, saya sudah jadi Kiai Haji Andi Halim. Ya, karena saya ini orangnya tidak mau ikut-ikutan. Kalau betul-betul itu kebenaran, saya baru ikut. Saya tidak mau karena ini agama tradisi keluarga saya, ya sudah saya ikuti aja. Enggak. Kalau itu kebenaran, saya tinggalkan keyakinan saya sekarang. Saya mau ikut kebenaran itu. Kalau betul-betul kebenaran. Tapi saya tahu kebenaran dari mana kalau bukan Tuhan yang mencelikan saya. Jadi tidak ada sedikit pun saya merasa, ini kehebatan saya, ini karya saya. No, only by grace atau grace alone. Hanya anugerahnya. Nah, itu Yusuf. Lalu Yusuf kelihatan sekali bagaimana dia itu arogan atau tidak. Waktu dia ketemu saudaranya. Akhirnya Yusuf sudah jadi penguasa, ketemu saudaranya dulu menjual dia. Saudaranya dulu yang menyakiti dia.
Saudaranya yang membuat dia tersiksa luar biasa di Mesir. Kalau Yusuf adalah orang yang memikirkan diri sendiri. Dan Yusuf merasa saya bisa jadi raja karena prestasi saya. Oh, begitu dia lihat saudaranya. Dia pasti punya pikiran apa? Sekarang giliran saya menghabisi kamu. Ya kan? Ini orang yang membuat saya menderita dulu. Sekarang giliran saya. Dan Yusuf punya hak untuk melakukan itu. Karena dia penguasa. Karena dia mempunyai kekuatan. Dia mempunyai kesempatan untuk melakukan ini. Habisin orang-orang yang menyiksa dia. Tapi Yusuf sama sekali tidak punya hati seperti itu. Kenapa? Only by grace. Orang yang hatinya dipenuhi dengan only by grace. Itu semua dendam sudah tidak usah dipikir lagi. Semua sakit hati nggak usah dipikir lagi. Kenapa? Only by grace. Saya sekarang bisa diselamatkan Tuhan juga bukan karena kehebatan saya, karena anugerah Tuhan. Karena itu dendam-dendam itu sebenarnya sudah tidak perlu. Orang Kristen tidak perlu marah untuk membela dirinya. Orang Kristen baru boleh marah. Untuk apa? Waktu melihat ketidakadilan, dia harus marah. Dia melihat kebenaran diselewengkan, dia harus marah. Dia melihat nama Allah dihina, dia harus marah. Tapi kalau dirinya sendiri disakiti, dia tidak perlu marah. Karena I am nothing sebetulnya. Kalau I am menjadi something itu karena anugerah Allah. Bukan karena kehebatan saya. Nah, Yusuf ketemu saudaranya. Saudaranya ketakutan malah. Loh, ini dulu. Wah, dia bisa-bisa membalas dendam kepada kita. Malah orang ini yang ketakutan. Tapi Yusuf menjawab dengan luar biasa sekali. Mari kita lihat jawaban Yusuf di ayat yang sangat terkenal. Yaitu Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 50 ayat 20. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Saudara-saudara, di sini ada kebenaran yang luar biasa yang Yusuf melihat, yaitu apa? Kejahatan pun dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencananya yang indah. Coba saudara renungkan baik-baik. Ini reform. Reform itu punya teologi yang memang luar biasa. Bukan karena reform itu hebat, tidak. Karena reform itu kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Spiritnya adalah kebenaran kembali kepada Alkitab. Dan Alkitab memang menyaksikan Allah pun adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk mengendalikan kejahatan. Dan bahkan menggenapi kejahatan itu dalam rangka untuk sesuatu tujuan yang baik. Ini aneh, tapi nyata. Saya pada waktu mendalami reform sampai kedalaman pengertiannya seperti ini, saya benar-benar melihat luar biasa. Segala sesuatu ada di dalam kendali Allah, termasuk kejahatan.
ada di dalam kendali Allah.